Salam jumpa Smart People, senang sekali saya Ririn Agustarini bisa kembali lagi di hadapan Anda semua untuk 30 menit ke depan tentunya dalam Iptek Talk, Smart Program for Smart People. Ini adalah sebuah program yang membicarakan hal-hal yang aktual seputar riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ternyata kalau kita berbicara saat ini mengenai manusia dan teknologi, tentunya satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi merupakan ciptaan manusia dan teknologi juga terkandung dalam diri dan cara hidup manusia di dalam masyarakat. Dan pada saat ini, saat era globalisasi, ini menciptakan satu gelombang persaingan yang sangat ketat dan dampaknya sangat luar biasa. Yang paling hebat dirasakan tentu saja berdampak pada aspek ekonomi dan juga teknologi. Dan bagi negara berkembang, penguasaan terhadap teknologi merupakan satu prasyarat agar mampu tampil di depan dan bersaing dengan negara-negara lain serta sejajar dengan negara-negara maju. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik bisnis degradable plastik, membangun kemitraan antara litbang dan industri, dan sudah hadir narasumber-narasumber saya. Kali ini ada Bapak Wawas Swata Tafrijiah MSc, selaku Kepala Balai Pengkajian Teknologi Polimer atau Sentra Teknologi Polimer BPPT, dan Bapak Eman Surya, General Manager PT Tirta Marta. Baik Smart People, saya akan sapa tamu-tamu saya pada kali ini. Langsung saja kalau begitu, Pak Wawas, apa kabar? Baik, Mbak Ririn. Halo Smart People. Dan Pak Eman, apa kabar Pak Eman? Baik Mbak Ririn. Halo Smart People, go green. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama mungkin saya akan tujukan kepada Pak Wawas ya, Smart People ya. Pertama-tama saya ingin mengetahui dulu sebagai seorang peneliti nih Pak di lembaga litbang yaitu BPPT. Sebetulnya apa saja hasil-hasil penelitian dari Sentra Teknologi Polimer BPPT Pak, terutama yang bisa dikatakan bernilai jual atau yang sudah bermitra dengan industri? Ada beberapa produk hasil perekayasaan atau hasil riset dari kami ya. Salah satunya adalah produk yang akan didiskusikan sekarang ini. Namun ada juga produk-produk lain, seperti kita mengembangkan kemasan aspal, kemudian core weight untuk pembungkus bahan galian dan lain-lain juga. Baik, yang menjadi produk unggulan apa sih Pak? Sebetulnya dari core-nya yang diberikan oleh pemerintah, kita diberi dua tugas. Baik. Pertama, melakukan penelitian ya, atau kajian di bidang teknologi polimer. Yang kedua, melakukan jasa layanan berupa pengujian, training, kemudian problem solving dari industri. Baik, mulai bermitra bisnis dengan industri itu sudah sejak kapan Pak? Sejak berdirinya Sentra Teknologi Polimer 2001, kami sudah mulai berbisnis, bahkan dengan mitra luar negeri juga. Baik, nah Smart People, mungkin Anda bisa melihat di hadapan saya ini banyak plastik-plastik. Nah, nanti kita akan melihat dan akan mengetahui apa sebetulnya dan terbuat dari apa mungkin plastik-plastik ini. Untuk itu mungkin Pak Eman nih ya yang lebih kompeten begitu untuk memberikan penjelasannya. Pertanyaan pertama saya untuk Bapak, kualitas hasil STP BPPT khususnya untuk degradable plastik dibandingkan dengan produk lain ya Pak. Tapi sebelumnya mungkin juga bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan degradable plastik itu. Degradable plastik itu plastik yang tentunya mudah terdegradasi ya, terurai. Sebetulnya plastik konvensional pun itu bisa terurai. Hanya saja waktunya bisa sampai 500.000 tahun baru bisa hancur. Namun kita create ya, kita desain plastik ramah lingkungan yang bisa hancur dalam waktu 2 tahun. 2 tahun bisa hancurnya. Iya. Nah, ini terbuat dari apa ya Pak ya kira-kira? Bahannya ini apa-apa saja yang dipergunakan? Tentunya kita harus lihat latar belakang dulu kenapa dari kami PT Tirta Marta mendesain suatu produk ramah lingkungan. Ini menyangkut kepada lingkungan ya. Karena memang dari dulu sampai sekarang ribut mengenai sampah plastik ya. Betul. Dan sekarang juga hampir
sebagian kecil yang bisa aware perusahaan untuk menyelesaikan bagaimana di lingkungan ini sampah plastik bisa dikurangin. Nah, dari kita ada 2 produk yang kita launch ya untuk ya sedikit memberikan solusi lah buat bumi ini ya. Yang pertama adalah Oxium, brand Oxium ya. Oxium itu jenis oxo-degradable, di mana plastik yang biasa, yang konvensional, kita tambahkan Oxium dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga dia bisa terdegradasi kurun waktu 2 tahun. 2 tahun itu seperti contohnya yang mana nih Pak kalau yang Oxium? Seperti ini, kita coba lihat yang ini adalah salah satu produk kami ya, di mana plastik konvensional yang 500 tahun sampai 1000 tahun tidak hancur, dengan kita tambahkan additive Oxium hanya 2 tahun bisa hancur. Kenapa bisa hancur? Tentunya ada mekanisme oksidasi dari proses yang dipicu oleh kelembaban, temperatur, mechanical stress. Nah, yang kedua itu plastik ramah lingkungan yang terbuat dari tapioka. Indonesia banyak sekali ya sumber dari pati ya, tapi kita pilih tapioka karena memang sifat mekanismenya yang baik untuk produk plastik ini. Jadi kita pilih tapioka. Mungkin ini smart people, saya akan coba perlihatkan kepada smart people semuanya. Jadi ini adalah degradable plastik yang terbuat dari tapioka ya. Memang kalau saya pegang ini ya smart people, mungkin untuk bisa sedikit memberikan gambaran kepada Anda, teksturnya memang berbeda ya Pak. Memang ya, lebih soft. Ya. Lebih soft. Dan wow, stylish, nggak seperti shopping bag atau plastik bag seperti biasanya gitu kan. Luar biasa sekali ya smart people ya. Memang kita sangat aware sekali terutama belakangan ini untuk masalah produk-produk ramah lingkungan, dan sepertinya tidak hanya plastik saja ya Pak Eman, karena saya di sini juga melihat seperti styrofoam ya Pak Eman ya. Kita tahu bahwa styrofoam itu tidak atau kurang baik untuk kesehatan begitu, makanan yang ditaruh di styrofoam, tapi ini sudah kita kan sudah coba juga ya dengan regulasi BPOM, kemudian FDA dan Jepang ya, Jepang regulasi, dan ini sudah lolos, artinya sudah boleh, sudah dipersyaratkan untuk kontak dengan makanan. Baik, kalau bicara mengenai kualitas gimana Pak Eman? Kualitas tentunya lebih berkurang ya dibanding dengan plastik konvensional, terutama dari sisi kekuatan. Namun kita harus ada negosiasi, apakah kita mau ambil yang ramah lingkungan atau yang kuat malah di bumi tidak hancur-hancur gitu. Ya, jadi alangkah bijaksana kalau kita ambil yang ramah lingkungan walaupun secara mechanical strength turun sekitar 10%. Untuk taraf produksi kapasitas besar ini sudah sampai sejauh mana untuk PT Tirta Marta ini Pak? Pasarnya sudah kemana saja? Sekarang kita sudah penetrasi ke lokal. Ya, tentunya di lokal untuk yang Oxium 90% modern market kita kuasain. Dan ini tentunya tidak Tirta Marta sendiri yang menjalankan ini, tapi kita ada 15 partner untuk konverter. Kalau untuk pangsa luar negeri juga? Untuk luar negeri kita tidak ada partner untuk konverternya, kita bikin sendiri dan langsung dijual ke Amerika. Kebanyakan sih di pasar Amerika. Seperti ini. Ini ya? Iya, itu untuk Hurley, ada yang Mall of America juga, Herbalife, yang ini juga. Jadi sebetulnya kita ya yang memproduksi untuk Amerika ya? Iya. Ternyata Amerika lebih lebih aware betul sama lingkungan. Sekarang saya mau tanya sama Pak Wawas nih, Pak Wawas. Kalau kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Eman begitu ya. Nah, setelah STP mempunyai hasil atau produk gitu ya, kira-kira ada upaya-upaya apa lagi sih Pak supaya bisa lebih banyak bermitra lagi dengan industri, lebih memasyarakatkan lagi penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan ini? Nah, gimana nih Pak Was? Memang kami melakukan suatu kajian-kajian yang tentunya dibutuhkan oleh industri dan mempunyai tren ya ke depannya, teknologi apa atau industri apa yang membutuhkan dari produk riset atau hasil kajian kami, itu yang jadi dasar dilakukannya penelitian. Jadi penelitian top down kami itu kurangi, tetapi penelitian yang berasal dari tarikan pasar. Oleh karena itu banyak permintaan penelitian yang jangka pendek. Dari sisi teknologi itu tidak terlalu tinggi, namun dari sisi kegunaan bisa lebih bermanfaat gitu. Nah, banyak yang kami lakukan seperti itu.
untuk upaya-upaya bagaimana support kita sebagai lembaga riset, sebagai akademisi untuk membantu industri agar juga tidak ketergantungan pada sebuah teknologi dari luar atau lisensi asing. Iya, baik. Kerjasama antara Pak Wawas dengan Pak Eman ini sudah berlangsung berapa lama? Apakah untuk mewujudkan satu model seperti ini, plastik dari bahan tapioka ini juga tentunya didukung dengan teknologi-teknologi dari BPPT dari ini dong ya Pak, dari BPPT ya? Gimana tuh Pak Wawas? Kalau kerjasama di bidang lain, misalkan pengujian dengan Tirta Marta sejak STP berdiri. Namun untuk pengembangan degradable plastik sejak tahun 2005. Karena kita dengan industri, ketika industri juga belum ada regulasi sehingga belum ada pasarnya, toh walaupun hasil kajiannya sudah dapat, tidak serta-merta diproduksi begitu. Dilakukan improvement lagi, pengujian lagi sehingga dihasilkan prototyping. Jadi produksinya oleh industri begitu ya. Industri. Gitu. Faktor apa yang akhirnya memutuskan atau bisa membuat tapioka ini yang dibuat menjadi bahan dasar nih, Pak Eman? Banyak sekali di Indonesia ini sumber pati ya. Ada dari singkong, ubi jalar, dari sagu, bahkan sagu itu di Indonesia mungkin itu yang terbesar sekarang ya. Namun dari sifat mekanikalnya ya, dari sifat fisis daripada fisik ya, dari tepung ini, tapioka lebih putih, lebih stabil terhadap temperatur. Oh begitu. Ya, dan kehalusannya pun bisa kita sampai 150 mes itu masih bisa capai gitu. Oke, jadi bukan berdasarkan dari berapa lama dia bisa terserap oleh tanah, bukan ya Pak? Bukan. Oke, jadi sifat mekanikalnya. Ya. Makanya tapioka lah yang menjadi pemenangnya begitu ya. Baik, nah Pak Wawas, keterlibatan instansi lain dalam hal ini mungkin kita bicara mengenai Kementerian Ristek begitu misalnya, sampai sejauh mana untuk persoalan ini? Ya terus terang Ristek dalam hal ini kan institusi induk kami ya. BPPT dan Ristek itu mensupport terhadap kegiatan-kegiatan unit kami, dan juga tentunya kami bermitra juga dengan lembaga-lembaga lain seperti Badan POM gitu ya, dalam mensupport sebuah regulasi ke arah kemasan ini. Kami menghasilkan sebuah atau mensupport sebuah regulasi ke arah keamanan kemasan pangan gitu ya. Juga dengan Badan POM, juga dengan lembaga-lembaga lain seperti Departemen Perindustrian, kita support untuk terutama industri otomotif gitu ya. Nah, ada kerjasama antara pemerintah Jepang dengan Indonesia yang dalam hal ini ditangani oleh Departemen Perindustrian, itu tentang pengembangan industri otomotif, terutama support bahan dasar atau bahan baku dari dalam negeri, juga kapabilitas dalam melakukan uji kualitas atau pengujiannya. Jadi kita berkembang pengembangan bahan dan juga gitu. Tadi kan juga disebutkan Pak Eman tadi ada, walaupun ada penurunan 10% ya Pak ya, tapi sebetulnya kalau dilihat secara keseluruhan, secara global dari segi ekonomisnya gitu, kita bicara mengenai keuntungan bisnis degradable plastik buatan STP BPPT ini bagaimana? Konsep kita ya, Tirta Marta untuk mengembangkan plastik biodegradable ini, kita berdasarkan 3 aspek. Ya, yang pertama adalah aspek ekologi, ya. Yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga adalah ekonomi. Aspek ekologi adalah tentunya kita mau menyelamatkan bumi. Ya kan, lingkungan. Nah, sosialnya karena ini berhubungan dengan tapioka, tentunya berhubungan dengan UKM, dengan petani. Nah, untuk menghasilkan plastik resin yang ramah lingkungan, untuk 200 ton aja kita butuh hampir ratusan petani. Jadi akan terjadi extend daripada pertanian singkong di Indonesia. Itu aspek sosialnya. Nah, aspek bisnisnya tentunya kita juga tidak terlalu ingin keuntungannya lebih besar, yang penting bisa diserap oleh pasar. Nah, makanya 3 aspek ini yang menjadi keunggulan bersaing kita. Dan boleh kita bandingkan, ternyata Indonesia mempunyai
keunggulan bersaing untuk plastik ramah lingkungan. Terbukti dengan produk-produk kita masuk ke mancanegara. Iya, itu dia. Tapi sayangnya kenapa mancanegara dulu ya Pak yang lebih aware dan lebih banyak permintaannya. Kalau untuk lokal gimana Pak? Untuk lokal masih berkisar sekitar yang 90% tadi yang oxo-degradable ya, mungkin itu karena murah, tidak harga, merubah komposisi harga ya. Tapi kalau untuk yang EcoPlus itu ada kenaikan sedikit. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan harga. Walaupun itu di Indonesia sudah ada, bisa dilihat ada alun-alun ya, ada Marta Tilar, ada Herbalife juga sudah yang masuk sudah sih. mulai menggunakannya, berarti mereka sudah mulai aware. Perusahaan-perusahaan besar ini akan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, begitu ya. Baik, tentunya kita tidak mengharapkan hanya segelintir saja ya Pak Wawas ya. Kita mengharapkan seluruh masyarakat, segala lapisan masyarakat juga sudah mulai aware. Mungkin bahkan dari penggunaan plastik di rumah tangga barangkali Pak Eman. Mungkin bisa saya cerita sedikit tentang pemanfaatan plastik ini dikategorikan dua ya. Penggunaan jangka panjang itu memang kekuatan seperti tadi itu memang kita tingkatkan supaya bisa dipakainya jangka lama ya. Untuk pakaian ini kan polyester, pakaian itu kan dari plastik. Untuk apa namanya bumper pipa gitu ya, pipa air kan harus tahan lama. Untuk komponen otomotif outdoornya kan gitu kan sekarang banyak komponen plastik. Itu kita tingkatkan. Jadi tidak mudah degradasi sebaliknya. Tapi untuk pemakaian jangka pendek seperti ini kan sekali pakai nih kresek ini. Itu yang memang dilakukan percepatan degradasi. Ya sekarang istilahnya jadi degradable plastik. Padahal sebenarnya plastik juga degradable ribuan tahun, ratusan tahun begitu. Tapi yang istilahnya degradable plastik itu bisa degradasi dengan paling enggak 2 tahun ke bawah misalnya. Jadi degradable ini prioritasan pada pemakaian sekali pakai. Gitu. Ya, termasuk yang ini untuk kemasan ini styrofoam ini karena itu sekali pakai dibuang maka harus karena didaur ulang juga tidak tertarik kan. Pemulung tidak tertarik dengan tas kresek-kresek dengan ini karena ini juga tidak bisa didaur ulang. Kalau ini apa styrofoam ini tidak bisa didaur ulang ya. Oke, jadi tetap ada pemilahan sesuai dengan fungsinya masing-masing begitu ya Pak ya. Tidak dihantam untuk degradable dipercepat semuanya gitu kan. Baik. Kalau kita bicara mengenai kendala nih Pak Wawas, ada kendala apa sih yang dialami oleh Bapak dan juga teman-teman peneliti di terutama di STP terutama untuk membangun kemitraan bisnis ini Pak? Pertama memang tentunya kepercayaan ya, karena itu sangat penting. Industri ini memang ke depan harus kita tumbuhkan kepercayaan. Namun sebelum kepercayaan industri tumbuh, kita harus tunjukkan juga kualitas produk hasil riset. Karena gini, ketika kita riset kemudian dijual, habis itu dilepas, itu juga ada kalanya problemnya tidak ada di ketika produksi kan ada masalah gitu. Oleh karena itu yang paling baik adalah kami harus selalu mengawal juga, bekerja sama, jadi mitranya jangka panjang begitu dengan industri. Nah, kendala secara umum mungkin tidak ada, secara maksudnya yang berat itu tidak ada. Kita kan sering menyalahkan pendanaan dan sebagainya. Kita lebih saya cenderung para peneliti ini mindsetnya harus dirubah bahwa kita dengan dana sekecil apapun kita coba hasilkan apa yang bisa kita hasilkan begitu. Karena konsep kami juga di BPPT itu ke depan dana mitra akan makin ditambah daripada dana yang dikasihkan langsung dari pemerintah begitu, lebih pada dana kemitraan. Tahun 2025 dicanangkan 50% dari dana mitra, sehingga unit-unit di bawah seperti kami juga digenjot bagaimana untuk bisa bermitra. Ya, tapi ya menguntungkan kedua belah pihak. Baik, sekarang mungkin saya akan kembali beralih ke Pak Eman ya, Smart People ya. Atau selain bermitra dengan SPT BPPT, apakah juga Tirta Marta ini sudah bermitra dengan industri lain, atau maksud saya adalah instansi-instansi lain begitu Pak? Permasalahan kemitraan ini tidak hanya cukup antara perusahaan dengan pemerintah ya, dalam hal ini BPPT atau STP. Tapi kita juga harus libatkan NGO, kemudian akademisi. Nah, saat ini sih kita memang sudah ada suatu kerjasama ya, dalam waktu-waktu dekat ini juga kita sudah melakukan sharing komunikasi mengenai lingkungan, bagaimana kita menyelamatkan bumi ini seperti apa. Jadi tidak cuma aspek bisnis atau
hanya kemitraan saja gitu, tapi lebih ke bagaimana kita duduk sama-sama berpikir bagaimana menyelamatkan bumi. NGO yang ada sekarang biasanya sih dia berkoar-koar mendemo menuntut perusahaan yang tidak ramah lingkungan, ya kan? Di blogger-blogger miring-miring, gitu kan. Nah kita sekarang sudah mulai rangkul, termasuk yang masalah styrofoam juga. Pada saat itu sempat rame gitu, tapi kita rangkul NGO-NGO yang ada.